Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Baitul Shalihin rahimakumullah. Sebelumnya malah kita kembali memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan kepada kita sekalian limpahan nikmat, rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga sampai detik ini kita masih diberikan keimanan, juga nikmat yang lain yang tak bisa terhitung. Oleh karenanya wujud syukur kita kepada Allah Ta'ala bilisan kita haturkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam salawat hanya milik Allah, semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarganya, sahabatnya dan tabi'in dan umatnya yang setia sampai hari kiamat, yang kita harapkan sahabat beliau di yaumil kiamah nanti, dan semoga kita semua bisa mengikuti sunnah-sunnah beliau dan perintah-perintahnya sehingga kelak di yaumil kiamah menjadi asbab kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita sampai surah Al-An'am ayat 101 hingga berikutnya. Kita baca kembali satu ayat ya, kemudian kita maknai bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Badi'us samawati wal ardh anna yakunu lahu waladun walam takul lahu sahibah wa khalaqa kulla syai' wa huwa bikulli syai'in alim. Badi'us samawati, dia Allah zat yang menciptakan semesta langit, pencipta semesta langit, wal ardi dan bumi. Anna yakunu lahu walad, anna bagaimana mungkin, yakunu ada, lahu baginya, bisa jadi baginya, bagaimana mungkin ada padanya atau baginya Allah apa waladun, seorang anak. Walam takul lahu, walam dan padahal tidak takun ada lahu baginya Allah apa sahibah, seorang istri. Wa khalaqa dan dia Allah menciptakan kulla syai' segala sesuatu. Wa huwa dan dia Allah bikulli syai'in terhadap segala sesuatu itu alimun, zat yang maha mengetahui. Dia Allah pencipta semesta langit dan bumi. Bagaimana mungkin dia Allah mempunyai anak, padahal dia Allah tidak mempunyai istri. Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Ini ayat yang untuk mensucikan zatnya Allah, bahwasanya Allah adalah pencipta semesta langit dan bumi. Semesta langit yang berada di jagat raya ini, yang hanya Allah Ta'ala yang tahu betapa luasnya, dan bumi dan beserta isinya semuanya ini adalah Allah yang menciptakan. Bagaimana mungkin dia Allah memiliki anak, padahal Allah tidak memiliki istri. Allah itu esa zatnya, esa sifatnya, Allah itu berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk itu membutuhkan pasangan ya, ada laki-laki, ada perempuan dan seterusnya. Tapi Allah adalah zat yang tunggal, zat yang maha esa, esa segala-galanya. Dan Allah berbeda dengan makhluknya. Kemudian Allah mensucikan zatnya melalui ayat ini. Walam takul lahu sahibah, kata Allah. Dan di Allah itu tidak memiliki istri, berbeda dengan manusia dan makhluk yang lain memiliki pasangan ya. Bahkan tumbuhan juga memiliki pasangan dan makhluk-makhluk yang lain mempunyai pasangan. Tapi Allah berbeda dengan makhluknya.
Wa khalaqa kulla syai', dan dia Allah zat telah menciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu itu Allah yang telah menciptakan apapun, baik yang bisa dilihat, bisa diindra maupun yang tidak, bisa dilihat, diraba maupun yang sebaliknya. Semua Allah yang menciptakan. Wa bi kulli syai'in alim, dan dia Allah terhadap segala sesuatu apapun di jagat raya ini Maha mengetahui. Allah mengetahui dari hal ikhwal awal sampai akhir, semuanya dalam pengetahuan Allah, tidak luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya Allah ketahui. Kita lanjutkan ayat 102. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dzalikumullah, demikian itulah Allah Rabbukum, Tuhan pencipta kalian. Jadi ayat yang berikutnya Allah menjelaskan lagi, mentakrifkan zatnya, bahwasanya seperti itulah Allah, Allah yang menciptakan kalian. Artinya Allah itu berbeda dengan kalian, berbeda dengan makhluk dan seterusnya. La ilaha illahu, la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah illa kecuali huwa, dia, kecuali hanya dia, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mentarifkan lagi zatnya, khaliqu kulli syai'. Allah itu, dia Allah itu khaliq, pencipta, kulli syai', segala sesuatu, apapun di jagat raya ini yang bisa kita indra maupun yang tidak, ini adalah atas kehendak Allah, atas ciptaan Allah, semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Fa'buduh, kemudian Allah memberikan perintah kepada bangsa jin dan manusia, terutama kita manusia. Fa'buduh, fa'budu, maka sembahlah oleh kalian hu, dia Allah, maka kalian sembahlah dia Allah. Wa huwa ala kulli syai'in, wa huwa, dan dia Allah ala kulli syai'in, atas segala sesuatu apapun itu, wakilun, sebagai pemelihara. Jadi apapun ini dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya, makhluk-makhluk yang lain itu semua dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai orang beriman jangan sampai merasa kita itu tidak digagas oleh Allah ya. Kita ini semuanya dijaga oleh Allah, dipelihara oleh Allah. Maka jangan sampai kita ini menjadi orang yang pesimis atau orang yang kerdil hati kita ya. Kita senantiasa punya harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ayat 103. La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. La tudriku, tidak bisa melihatnya, melihat Allah, tidak bisa menjangkaunya ya. Apa? Al-absaru, segala penglihatan, penglihatan mata. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa dijangkau oleh segala penglihatan apapun ya. Secanggih apapun penglihatan makhluk ya. Kalau kita ketahui manusia bisa menemukan teleskop yang bisa memantau atau melihat bintang yang jaraknya jutaan kilometer ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa dijangkau segala pandangan apapun ya di jagat raya ini. Allah telah menjelaskan hal itu. Wa huwa yudrikul absar, wa huwa, dan dia Allah itu yudrik, bisa menjangkau, bisa melihat al absar, segala penglihatan. Segala penglihatan yang ada di jagat raya ini. Allah Maha melihat. Wa huwal latiful khabir, wa huwa, dan dia Allah itu al-latifu, zat yang maha lembut, maha halus. Al-khabiru, lagi maha khabir, maha mengetahui. Ini ayat dari ayat 100 yang kemarin hingga ayat 103. Ini ada asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya ayat ini. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan bahwasanya keempat ayat ini, ayat 100 hingga 103, itu diturunkan berkenaan dengan kaum musyrik
yang menjadikan jin sebagai sekutu bagi Allah. Mereka ditanya, bagaimana mungkin kalian beribadah kepada jin sedangkan kalian menyembah berhala? Mereka menjawab, kami bukan menyembah berhala, tetapi dengan menghadap berhala berarti kami taat kepada jin. Selain itu, kaum Nasrani menganggap Nabi Isa alaihissalam adalah anak Allah, dan kaum Yahudi menganggap bahwasanya para malaikat adalah anak perempuan Allah. Hadis riwayat Ibnu Jarir. Dan dalam riwayat yang lain bahwasanya kaum Yahudi menganggap Uzair itu anak Allah. Kemudian turunlah ayat ini, ayat yang 100 hingga 103 ini untuk mensucikan Allah, mensucikan zat Allah. Kemudian kita lanjutkan ayat yang 104. Qad ja'akum basairu mir rabbikum faman absara falinafsih wa man 'amiya fa'alaiha wa ma ana 'alaikum bihafidz. Qad sungguh-sungguh ja'a telah datang kum pada kalian apa basairu mir rabbikum. Basair itu maksudnya adalah bukti-bukti kebenaran, yaitu ayat-ayat Al-Quran. Jadi telah datang pada kalian ayat-ayat Al-Quran yang merupakan bukti-bukti kebenaran. Jadi ayat Al-Quran ini semuanya merupakan bukti-bukti tentang kebenaran, tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tentang kebenaran mir rabbikum dari Tuhan pencipta kalian. Faman absara falinafsi, faman maka siapa yang absara melihat, falinafsi maka untuk dirinya sendiri. Maksudnya faman maka barang siapa absara yang melihat, kemudian melihat di sini maksudnya melihat tanda bukti kebenaran tadi, yang melihat ayat-ayat Al-Quran, kemudian mempelajari, memahami, atau melihat ayat-ayat yang kauniyah yang tercipta di jagat raya ini, kemudian dia melihat, dengan melihat itu kemudian dia mengambil pelajaran dan mau beriman. Maksudnya ayat ini adalah seperti itu. Faman absara itu maksudnya seperti itu. Falinafsih, maka Allah menjelaskan falinafsih, maka itu semua pahalanya itu untuk dirinya sendiri. Jadi orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah itu kebaikannya, pahalanya itu akan dikembalikan Allah kepada mereka. Waman amiya, waman dan siapa yang, atau barang siapa amiya yang buta dari bukti-bukti itu dan tersesat, tidak mau beriman, artinya fa'alaiha, maka kesesatan itu untuk dirinya. Wama dan bukanlah aku Muhammad maksudnya, karena Al-Quran ini diturunkan kepada beliau Rasulullah SAW. Wama dan tidaklah aku ini, Nabi Muhammad ini ya, alaikum atas kalian bihafidin sebagai penjaga. Jadi Nabi Muhammad SAW itu cuma diperintahkan oleh Allah menyampaikan wahyu, menyampaikan Al-Quran, menyampaikan risalah dari Allah Ta'ala kepada umatnya. Jadi Nabi Muhammad tidak sebagai penjaga, tidak punya wewenang pada umatnya, tidak bisa menjamin. Beliau hanya menyampaikan Islam atau risalah Allah ini kepada kita semua. Sesungguhnya bukti-bukti yang nyata telah datang dari Tuhan kalian. Barang siapa melihat kebenaran itu, barang siapa mengetahui kebenaran dan mengerjakan kebaikan serta memperoleh petunjuk, maka dia telah mencapai puncak kebahagiaan, maka manfaatnya bagi dirinya sendiri. Dan barang siapa buta, tidak melihat kebenaran itu, maka dialah yang rugi. Dan aku Muhammad maksudnya sallallahu alaihi wasallam bukanlah penjaga kalian. Kita lanjutkan ayat 105. Wa kadzalika nusarriful ayati waliyaqulu darasta walinubayyinahu liqaumi ya'lamun. Wa kadzalika, dan demikian itu, nusarrif, kami Allah menjelaskan secara berulang-ulang,
Musharif itu maknanya seperti itu. Jadi kami Allah, dabarnya nahnu maksudnya kami Allah ya, menjelaskan secara berulang-ulang ya, al ayati ayat-ayat, bukti-bukti baik yang qauliyah maupun yang kauniyah. Waliyaqulu, dan agar mereka berkata, orang-orang kafir itu mengatakan, darasta, kamu telah mempelajari ayat-ayat itu dari kitab-kitab dahulu. Walinubayyinahu, dan agar kami menjelaskannya itu Al-Qur'an, liqaumin, kepada kaum ya'lamuna, yang mereka mengetahui. Dan demikianlah kami Allah menjelaskan berulang-ulang ayat-ayat kami agar orang-orang musyrik mengatakan, engkau telah mempelajari ayat-ayat itu dari ahli kitab, dan agar kami menjelaskan Al-Quran itu kepada orang-orang yang mengetahui. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Ittabi ma uhiya ilaika mir rabbik la ilaha illahu wa a'rid 'anil musyrikin. Ittabi, ikutilah ma, apa yang uhiya, telah diwahyukan ilaika, kepadamu, mir rabbika, dari Tuhanmu. La ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah illa, kecuali huwa, dia Allah. Wa'rid, dan berpalinglah engkau, anil musyrikina, dari orang-orang yang musyrik, yang menyekutukan Allah Ta'ala. Ikutilah apa yang telah diwahyukan Tuhanmu kepadamu Muhammad, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain dia, dan berpalinglah engkau dari orang-orang musyrik. Kita lanjutkan ayat yang berikutnya, 107. Walau sya'allahu ma asyraku wa ma ja'alnaka 'alaihim hafidha wa ma anta 'alaihim biwakil. Walau sya'a, dan sekiranya menghendaki, siapa Allah? Walau sya'a Allah, dan sekiranya Allah menghendaki, maksudnya seperti itu. Ma asyraku, tidaklah mereka akan mempersekutukan Allah, tidaklah mereka akan berbuat kemusyrikan atau mempersekutukan. Wa ma, dan tidaklah ja'alna, kami Allah menjadikan ka engkau Muhammad, alaihim, atas mereka, hafidhan, sebagai penjaga. Wa ma, dan bukanlah anta engkau Muhammad, alaihim, atas mereka itu, biwakilin, sebagai pemelihara. Dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya mereka tidak mempersekutukannya, dan kami Allah tidak menjadikan engkau Muhammad penjaga mereka, dan engkau bukanlah pemelihara mereka. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Wala tasubbu, dan janganlah kalian memaki-maki atau mencaci maki, alladzina, yakni berhala-berhala yang yad'una, mereka menyembahnya, min dunillahi, dari selain Allah. Fayasubbu, sehingga mereka akan memaki-maki Allah ngadawan, sebagai permusuhan atau kezaliman, bi ghairi ilmin, dengan tanpa ilmu, tanpa pengetahuan. Kadzalika, yang demikian itu, zayyanna, kami menghiasi, likulli ummatin, bagi setiap umat, amalahum, amal mereka, perbuatan mereka. Tsumma ila rabbihim, tsumma kemudian ila rabbihim, kepada Tuhan mereka, marji'uhum, tempat kembali mereka, yakni di akhirat kelak. Fayunabbi'uhum,
Kemudian dia Allah memberitahukan mereka bima kanu, terhadap apa yang dulu mereka telah ya'maluna, mereka mengerjakan. Dan janganlah kalian memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami menjadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka. Lalu dia Allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Ini sebab nuzul ayat 108 ini. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa mencaci maki berhala yang menjadi sesembahan kaum kafir telah menjadi kebiasaan kaum muslim. Karena itu orang-orang kafir datang kepada Rasulullah dan berkata, "Hai Muhammad, hentikan caci maki kalian terhadap Tuhan kami, atau kami berbalik mencaci maki Tuhanmu." Maka turunlah ayat ini yang melarang Rasul dan kaum muslim mencaci maki berhala-berhala yang menjadi sesembahan kaum kafir. Hadis riwayat Abdur Razak. Jadi ini sebagai pelajaran bagi kita, kita tidak usah mencaci maki atau menjelek-jelekan sesembahan orang-orang kafir ya, orang-orang yang selain Islam ya. Karena bisa jadi mereka nanti akan membalas mereka mencaci maki yang lebih jelek lagi ya kepada Tuhan kita. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Wa aqsamu billahi jahda aimanihim la in ja'athum ayatul la yu'minunna biha qul innamal ayatu 'indallahi wa ma yush'irukum annaha idza ja'at la yu'minun. Wa aqsamu, dan mereka bersumpah, yakni orang-orang kafir itu bersumpah billahi, dengan nama Allah, jahda, dengan sungguh-sungguh, aimanihim, sumpah-sumpah mereka, la in ja'athum, sungguh jika datang kepada mereka apa ayatun, yakni sebuah ayat, sebuah mukjizat, la yu'minunna, sungguh pasti mereka akan beriman biha, kepadanya, terhadap ayat tadi. Qul innamal ayat, qul, katakan hai Muhammad, innama, sesungguhnya saja, al ayatu, ayat-ayat ini atau mukjizat-mukjizat itu, indallahi, hanya di sisi Allah. Wama, dan apa yang yus'irukum, membuat kalian, itu orang-orang mukmin, mengetahui atau sadar, annaha, bahwasanya saja, idza, ketika ja'at, telah datang, yakni mukjizat itu kepada mereka, la yu'minuna, maka tidaklah mereka itu akan beriman. Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan segala kesungguhan bahwa jika datang suatu mukjizat kepada mereka, pastilah mereka akan beriman kepadanya, kepada mukjizat tadi, kepada ayat-ayat tadi. Katakanlah Muhammad, mukjizat-mukjizat itu hanya ada pada sisi Allah. Dan tahukah kamu bahwa apabila mukjizat ayat-ayat datang, mereka tidak juga akan beriman. Jadi orang-orang musyrik itu bersumpah bahwa kalau datang dari Allah mukjizat, mereka itu akan beriman, mau beriman. Karena itu orang mukmin mengharap kepada Nabi agar Allah menurunkan mukjizat yang dimaksud. Maka Allah menolak pengharapan orang-orang mukmin itu dengan ayat ini, ayat yang baru saja kita bahas. Kita lanjutkan ayat 110. Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marratin wa nadaruhum fi tughyanihim ya'mahun. Wa nuqallibu, dan kami Allah membalikkan atau memalingkan ya, afidatahum, hati-hati mereka, itu
Allah memalingkan hati-hati mereka dari kebenaran maksudnya. Wa basarahum dan penglihatan mereka. Kama sebagaimana lam yu'minu mereka tidak beriman bihi dengannya atau kepadanya Al-Qur'an. Awwala marratin pertama kalinya. Wa nadzaruhum dan kami Allah membiarkan mereka fi tughyanihim di dalam kedurhakaan mereka ya'mahuna dan mereka dalam kebingungan. Dan begitu pula kami Allah memalingkan hati-hati dan penglihatan mereka seperti pertama kalinya mereka tidak mau beriman kepadanya, kepada Al-Qur'an. Dan kami Allah membiarkan mereka bingung dalam kesesatan. Nauzubillah min dzalik. Ini ya Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan, semoga menambah pemahaman kita dan menambah keimanan kita kepada Allah Ta'ala, dan kita berharap kepada Allah Ta'ala semoga Allah menetapkan kita dalam keadaan iman selamanya sampai kita menghadap kepada Allah Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.